Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat JDIH Provinsi Jawa Tengah. Jumpa lagi dengan podcast JDIH Provinsi Jawa Tengah. Sobat JDIH Provinsi Jawa Tengah, pagi ini kita akan berdiskusi terkait dengan penataan regulasi desa yang ada di Provinsi Jawa Tengah. Dengan narasumber utama kita sudah hadir di tengah-tengah kita, Ibu Lucy Arjuni SSMH. Beliau adalah Kepala Bidang Penataan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah. Nah, Sobat JDIH, mari kita berkenalan dulu dengan narasumber kita ini. Pagi ini Bu Lucy Arjuni yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Selamat pagi Bu Lucy. Selamat pagi Mbak Lia. Alhamdulillah bisa silaturahmi ya dengan Sobat JDIH, menyapa Sobat JDIH yang ada di Provinsi Jawa Tengah ini melalui kanal podcast. Alhamdulillah. Pagi ini kita berdiskusi ya Bu, memberikan informasi ke teman-teman Sobat JDIH Provinsi Jawa Tengah tentang bagaimana sih sebenarnya penataan regulasi desa yang ada di Provinsi Jawa Tengah. Siap. Mungkin sebelumnya kita diskusi, Bu Lucy kenalan dulu dong, soalnya katanya nggak kenal nggak sayang. Monggo Bu Lucy mungkin bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu ke teman-teman atau sobat-sobat JDIH. Baik, terima kasih Mbak Lia atas kesempatan dan waktu yang diberikan kepada kami. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua sahabat JDIH dari Jawa Tengah. Sebelum kita diskusi panjang lebar nanti, ini pertama mungkin saya perkenalkan diri. Nama saya Lucy Arjuni, yang saat ini saya menjabat di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah sebagai Kepala Bidang Penataan Desa. Yang kebetulan pada hari ini saya diberi kesempatan nih dari Biro Hukum untuk sedikit memberikan satu bukan sosialisasi tapi edukasi atau informasi informasi ke sahabat JDIH di Jawa Tengah terkait dengan penataan peraturan desa yang ada di kabupaten. Mbak Lia. Oke, siap. Sobat JDIH, kita langsung aja nih kita berdiskusi sama Bu Lucy ya tentang bagaimana sih sebenarnya penataan regulasi desa yang ada di Provinsi Jawa Tengah. Bu Lucy, kita itu kan kemarin ada undang-undang baru ya tentang desa, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 nih Sobat JDIH, tentang perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Nah, sebenarnya dengan adanya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 ini, desa sebenarnya diberikan kewenangan untuk membentuk regulasi di tingkat desa atau tidak sih Bu? Terima kasih Mbak Lia. Memang yang sedang viral saat ini adalah adanya perubahan Undang-Undang 6, perubahan kedua Undang-Undang 6, yaitu Undang-Undang 3 tahun 2024. Setelah terbitnya Undang-Undang 3, sebenarnya tidak hanya setelah terbitnya Undang-Undang 3, tapi dari Undang-Undang 6 pun di desa itu sudah punya kewenangan untuk menerbitkan peraturan desa ataupun peraturan kepala desa. Nah, ini berdasarkan apa? Berdasarkan amanah-amanah yang diberikan oleh peraturan-peraturan yang diterbitkan oleh pusat, gitu. Karena ada beberapa regulasi yang memang kewenangan desa yang itu harus dipayungi dengan peraturan desa atau peraturan kepala desa. Jadi kewenangan itu sudah ada dari Undang-Undang 6, Mbak. Dan dengan perubahan di Undang-Undang 3 itu tidak merubah. Karena Permendagri 111 tahun 2014 tentang penyusunan peraturan di desa itu masih berlaku. Jadi sebenarnya desa itu diberikan hak gitu ya Bu, untuk membuat regulasi di tingkat desa untuk mengatur masyarakat yang ada di desa. Biasanya peraturan-peraturan desa yang disusun oleh pemerintahan desa itu apa aja sih Bu? Contohnya misalnya peraturan desa yang di desa itu bisa mengatur beberapa hal, mungkin untuk penyelenggaraan pemerintah desa ya, sama kayak misalnya kita nyusun perda atau perbub atau pergub, intinya untuk memudahkan penyelenggaraan pemerintahan. Misalnya nih di desa itu ada juga perdes terkait dengan penyelenggaraan lingkungan hidup yang ada di desa. Jadi di sana nanti desa itu akan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan lingkungan, tentang kebersihan, tentang sampah,
Mungkin nanti di sana mereka akan mengatur bagaimana sih masyarakat kalau mereka tidak menanam, ada misalnya program mereka menanam 1 pohon nih di desa. Kalau tidak melakukan itu nanti harus seperti apa, itu ada yang menerbitkan perdes terkait itu. Oke, jadi ada juga yang menerbitkan peraturan desa khususnya kaitannya dengan pembentukan lembaga kemasyarakatan desa. Itu memang ada amanahnya harus dibentuk dengan peraturan desa. Okay. Berarti perdes itu ada yang dibentuk karena perintah dari peraturan perundang-undangan lebih tinggi, ada juga yang karena kearifan lokal. Untuk menata lingkungan misalnya. Oke, Bu Lucy, lalu gimana sih sebenarnya kalau desa ini mau membentuk regulasi itu tahapannya gimana, Bu? Sebenarnya tahapan untuk penyusunan perdes itu tidak jauh berbeda dengan penyusunan regulasi yang lain, ya. Cuma bedanya mungkin karena ini tatarannya ada di desa, sehingga di sini kesepakatannya itu yang bisa mengusulkan itu kepala desa atau BPD. Gitu, BPD jadi, itu Badan Permusyawaratan Desa. Boleh dibilang seperti DPR gitu. Seperti DPR gitu, kayak. Nah, ini nanti usulan itu pun bisa berasal dari kepala desa, bisa juga berasal dari BPD. Kemudian yang membedakan lagi itu prosesnya hampir sama, ada perencanaan, ada penyusunan, kemudian pembahasan dan penetapan sama. Tapi di sini kalau di perdes, peraturan di desa itu bukan persetujuan, tapi kesepakatan. Jadi BPD mengundang masyarakat atau mengundang kepala desa untuk membahas peraturan desa yang akan disusun untuk menyepakati, bukan untuk menyetujui. Dan proses dari penyusunan ini sudah diatur secara komprehensif di Permendagri 111 tahun 2014. Oke. Jadi kalau Sobat JDIH pengen tahu nih gimana sebenarnya tahapan pembentukan peraturan desa, bisa nih browsing di jaringan dokumentasi dan informasi hukum, ada Permendagri nomor 111 tahun 2014 tentang pembentukan peraturan di desa. Nah, detailingnya Sobat JDH bisa dibaca tuh di Permendagri 111 tahun 2014. Bu Lucy, nah kalau teman-teman desa ini kemudian sudah bikin peraturan desa atau peraturan kepala desa, itu sebenarnya ada mekanisme pembinaan atau pengawasan tidak sih Bu oleh pemerintahan yang di atasnya, misalnya oleh pemerintah kabupaten, bahkan pemerintah provinsi itu sendiri. Itu kira-kira ada dan mekanismenya bagaimana, Bu Lucy? Kalau pengawasan tetap ada, nggih, karena kita sebagai negara kesatuan, gitu, meskipun ada otonomi pun kita tetap harus ada pembinaan dan pengawasan dari pemerintah yang ada di atasnya. Demikian juga dengan desa. Pada saat penyusunan produk hukum desa atau peraturan di desa, pengawasan kewenangan itu sebenarnya ada di kabupaten. Kewenangan di kabupaten. Bentuknya seperti apa? Contohnya terkait dengan perdes tentang APBDes. Perdes tentang APBDes itu harus dilakukan evaluasi oleh pemerintah kabupaten. Termasuk juga terkait dengan perdes penataan ruang di desa. Itu sebenarnya ada dan itu harus dievaluasi juga. Sama seperti di daerah gitu. Jadi yang harus dievaluasi itu terkait dengan APBDes, tata ruang, kemudian pungutan. Desa juga bisa mungut ya, Bu Lucy ya? Bisa mungut lah. Itu semua harus ada evaluasi dari pemerintah kabupaten. Termasuk juga dengan perdes-perdes lain di luar yang substansi itu ada semacam klarifikasi. Itu pengawasan dari kabupaten tentunya adalah klarifikasi. Nah, kalau dari provinsi sendiri secara langsung itu tidak pengawasan secara langsung tidak ada. Tidak langsung ke desa ya? Tidak langsung ke desa, tapi kita lebih kepada pembinaan terkait dengan misalnya kan di desa itu kalau habis pilkades, habis pilkades kepala desanya pada baru nih. Biasanya provinsi nanti diundang oleh mereka untuk memberikan istilahnya peningkatan kapasitas desa, kepala desa dalam hal penyusunan regulasi di desa. Berarti provinsi juga ikut melakukan pembinaan walaupun secara tidak langsung. Tetapi dalam konteks pembentukan produk hukum desa, provinsi ini melakukan pembinaannya ke kabupaten ya Bu, ke kabupaten. Sobat JDH, setahu saya nih Bu,
kabupaten itu kan juga beberapa membuat peraturan daerah yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan desa. Ya Bu ya. Nah tadi Ibu ngendikan bahwasanya pemerintah provinsi mempunyai kewenangannya untuk membinanya langsung ke teman-teman kabupaten. Nah, dalam konteks ini kira-kira kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah provinsi lewat Dinpermasdes itu konsepsinya seperti apa ya Bu Lucy ke teman-teman kabupaten? Ya memang peraturan daerah maupun peraturan bupati terkait dengan desa itu di kabupaten banyak sekali. Karena hampir semua urusan yang ada di desa itu nanti akan ada regulasinya. Oh gitu ya. Jadi saya semacam di kabupaten itu kan semua unsur urusan pemerintahan daerah itu kan ada ya, ada perdanya, ada perbuknya gitu. Iya. Itu hampir sama juga dengan di desa. Semua urusan pemerintahan desa itu kabupaten itu harus menerbitkan regulasinya. Contohnya misalnya terkait dengan pengangkatan pemberhentian kepala desa, pengangkatan pemberhentian perangkat desa, kemudian terkait dengan BUMDes, pembentukan BUMDes, kemudian terkait dengan pedoman penyusunan APBDes, itu harus ada pergubnya juga. Kemudian terkait dengan pedoman penyusunan lembaga kemasyarakatan desa, kemudian pergub terkait dengan SPTK desa, itu termasuk juga kewenangan desa. Itu dasarnya ada peraturan bupati. Jadi peraturan bupati itu yang kemudian disusun kewenangan di desa itu ada apa saja toh. Nanti desa yang kemudian menurunkan di perdesnya yang sesuai dengan kewenangan desa di situ apa. Jadi memang banyak sekali Mbak itu kalau di desa itu. Hampir semua urusan pemerintahan itu ada perbuk atau perdanya. Jadi boleh dibilang kabupaten ini membuat perda atau peraturan bupati yang mengatur secara makro kebijakan yang diselenggarakan di desa, di kabupaten itu, begitu ya Bu. Lalu nanti desa akan menjabarkan sendiri di masing-masing perdesnya. Contohnya tadi mungkin pedoman penyusunan APBDes. Lah, akan menyusun APBDesnya bagaimana? Tata caranya itu diatur di perdanya kabupaten. Lalu nanti baru desa akan menetapkan APBDes-nya seperti itu. Nah, sampai SHB itu. SHB itu apa Bu? Standar harga. Pengadaan di desa kan ada perbuknya sendiri. Begitu, betul. Banyak sekali memang. Baik. Jadi ternyata Sobat JDIH pembentukan regulasi di desa ini melalui upaya-upaya pembinaan dan controlling yang ketat ya dalam penataan regulasinya. Ada controlling dari teman-teman di pemerintah daerah kabupaten, juga sudah barang tentu pemerintah provinsi juga mengontrol regulasi-regulasi di tingkat kabupaten yang mengatur mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa. Nah Bu Lucy, kalau melihat itu kan kabupaten tadi sudah diceritakan banyak sekali regulasi di tingkat kabupaten yang terkait dengan desa. Bu Lucy hafal jumlahnya ada berapa atau tentangnya apa gitu. Ada nggak sih Bu database di provinsi terkait dengan regulasi-regulasi kabupaten yang berkaitan dengan desa Bu? Baik, terima kasih Mbak ya. Ini sebelum masuk ke sana mungkin saya akan memberikan satu gambaran bahwa kewenangan gubernur dalam pembinaan dan pengawasan peraturan daerah maupun peraturan bupati di kabupaten yang mengatur terkait desa. Karena di Undang-Undang 6 itu itu sudah tertuang bahwa pemerintah provinsi melakukan pembinaan dan pengawasan pada penyusunan perda yang mengatur terkait desa. Itu sudah jelas tertuang di sana. Kalau kita kaitkan dengan Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, di mana di sana ada satu pasal yang mengamanahkan bahwa bupati wali kota harus menyampaikan perda maupun perbuk paling lama 7 hari setelah ditetapkan. Nah ini kalau kita kaitkan, itu sebenarnya kabupaten punya kewajiban menyampaikan perda perbuk yang sudah ditetapkan kepada gubernur. Nah kalau dalam konteks ini berarti kan termasuk juga dengan perda maupun perbuk yang mengatur terkait desa. Ya. Dalam hal ini pengawasan kita tentunya Pak, ya bentuknya tadi itu setelah disampaikan kepada kami, kepada gubernur, dalam hal ini Dinpermasdes, kita akan melakukan pengawasan di sini. Sudah sesuai belum dengan hasil
fasilitasi kita, Mm-mm. atau misalnya sudah sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang atau belum. Iya. Tapi kenyataannya kondisi saat ini Mm-mm. masih banyak kabupaten yang memang belum memenuhi kewajiban itu. Oh, Prosentasenya masih sangat rendah, Mbak. oh gitu. Sangat rendah sekali. Saya contoh yang tahun-tahun 2023 lah. Mm-mm. Dari 25 kabupaten yang menyampaikan permohonan fasilitasi kami, Mm-mm. itu jumlahnya ada 289 rancangan perda dan Oh. rancangan pergub, ya. 289 selama 1 tahun ya Bu. 1 tahun Itu dari 29 kabupaten yang ada di Jawa Tengah. Dan itu Oke. setelah kita inventarisasi, jumlah itu tuh belum semuanya Mbak, baru 25 kabupaten. Oh, baru 25 dari 29. Oke, masih ada 4 kabupaten. Yang belum yang menyampaikan belum. fasilitasi. Nah, Oke. dari jumlah itu yang menyampaikan setelah ditetapkan itu hanya 4 kabupaten. Oke. Hanya 4 kabupaten, berarti 21 kabupaten yang menyampaikan fasilitasi itu setelah menetapkan itu belum menyampaikan. Belum kembali menyampaikan. Nah, melihat kondisi seperti ini, padahal kita itu kan butuh istilahnya apa, pengawasan yang ketat juga nih, kaitannya dengan Mm-mm. peraturan-peraturan di desa, Iya. karena desa itu kan satu pemerintahan yang unik gitu nih. Kalau misalnya banyak hal muatan-muatan lokal yang memang harus dilakukan oleh pemerintah kabupaten Oke. untuk mengatur desa, Iya. itu perlu pengawasan dari kami. Bercermin dari ini ya, melihat kondisi seperti ini, kemudian kami dari Dispermasdes Mm-mm. punya inisiatif untuk melakukan satu inovasi ya, Mm-mm. dengan adanya satu media Oke. atau sistem yang memudahkan kabupaten untuk menyampaikan tadi itu Oh. perda atau pergub untuk disampaikan kepada gubernur. Oh gitu. Melalui Dispermasdes. Mm-mm. Nah, kemudian karena kita sudah punya aplikasi nih Mbak, Mm-mm. sekarang kan apa-apa aplikasi nggih, Iya. tapi mulai Zaman IT ya, Bu, zaman ya? IT. Oke. Tapi kan dari Presiden sendiri sudah membatasi ya, Iya. jangan kembali membangun aplikasi, Oke. membangun aplikasi. Nah kebetulan di Dispermasdes itu kita sudah punya aplikasi namanya Sipolata, Sistem Pengolah Data. Sistem pengolah data. Yang intinya tujuannya adalah supaya kita bisa menciptakan satu data di Dispermasdes. Oh, gitu. data mengenai desa se-Jawa Tengah. Jadi di situ nanti ada banyak hal, ada banyak data yang bisa kita akomodir dalam aplikasi ini. Oh, termasuk data regulasi terkait desa ya Bu ya. Nah, Oh itu. gitu. Nah, jadi saya punya inisiatif, ya udah kalau seperti ini karena kita harus punya satu data, karena sekarang wacananya satu data nih Mbak, Ya, satu betul, data Indonesia programnya. itu banyak masalah. Nah, ini kita berusaha membuat satu data di Dispermasdes. Salah satunya tadi itu kaitannya dengan regulasi desa yang disusun oleh kabupaten. Karena selama ini belum ada database-nya Mbak. Database terkait dengan perda pergub yang mengatur desa di kabupaten di provinsi Jawa Tengah itu belum ada. Jadi kami itu mengumpulkannya itu manual masih. Oh. Masih mengumpulkan manual karena apa? Karena biasanya kabupaten nanti teleponnya ke kita. Bu, kabupaten yang sudah mengatur terkait dengan LKD itu kabupaten mana ya? Nah, itu. Kita kan nggak punya datanya, itu kan kesulitan. Iya, iya. Akhirnya dengan beberapa faktor itulah kita membuat satu aplikasi pengembangan ya Bu ya, pengembangan aplikasi Sipolata dengan menambahkan fitur regulasi desa. Fitur regulasi desa. Jadi Sobat JDIH ini dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Jawa Tengah itu punya aplikasi Sipolata. Di dalamnya dikembangkan menu baru, menu mengenai fitur regulasi desa yang di dalamnya ini sebenarnya memudahkan teman-teman dari pemerintah kabupaten untuk bisa menyampaikan perda-perda atau peraturan bupati terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan desa ke pemerintah provinsi sebagai amanat dari Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Ya, ini memang terobosan ya Bu. Kita memang zaman sekarang nggak mungkin meninggalkan teknologi informasi, mau tidak mau juga sudah tidak kemudian kita menyampaikan dokumen itu secara manual ya Bu ya. Ini kan efisiensi juga, betul. Juga, termasuk juga efisiensi kita dalam melakukan pengawasan, kan efektif. Kita tinggal klik, ini
nanti karena ada menu verifikasi. Oh, ada verifikasi Sebelumnya, juga. Jadi di fitur regulasi desa itu nanti sebelum kabupaten input, nah sebelum kita upload kan langsung ke dipublish, Iya. nanti kita cek dulu, dicek dulu ya. Nanti kalau memang dari provinsi sudah ngecek, oh ya ini udah sesuai, baru kita aplikasi klik, baru nanti masuk. Oke. Yang dicek apanya, Bu? Ya, Di verifikasi itu. verifikasi pertama mungkin kan dia kan menulisnya menunya mungkin judulnya, tahunnya, perda atau perbu kan gitu kita harus cek secara. Oh, Kemudian yang kedua mungkin kaitannya dengan kita kan melakukan fasilitasi nih. iya. Fasilitasi Pada saat rancangannya. rancangan perda maupun rancangan Mm-mm. Nah, hasil dari fasilitasi itu kan berupa surat Pak Sekda ya, Iya. surat Sekda. Nanti kita cross check lagi. Rekomendasi yang ada di surat Sekda itu Sudah ditindaklanjuti atau belum? Di perda yang sudah jadi tadi. Oh, begitu. Kita klik, baru nanti itu bisa di diupload di fitur regulasi desa. Oke. Ya, berarti nanti sebenarnya aplikasi itu terbuka enggak sih, Bu? Untuk Mbak, masyarakat. terbuka. Jadi bisa ngaksesnya di mana, Bu? Boleh. Teman-teman Nanti masyarakat untuk nih. aksesnya masyarakat karena ini sebenarnya manfaatnya tidak hanya untuk kalangan tertentu, Mbak. Iya. Ini manfaatnya kami harapkan bisa manfaat untuk semuanya. Hmm. Kayak misalnya mungkin organisasi masyarakat yang berkaitan dengan yang bergerak di bidang desa, Iya. ingin tahu regulasi kebijakan-kebijakan kabupaten terkait dengan pemerintah desa seperti apa, Iya. itu nanti bisa membuka di fitur regulasi desa itu. Nah, untuk mengaksesnya itu nanti masuknya di Sipolahta. Sipolahta. Sipolahta.com apa ya? Kayaknya nggih, Sipolahta.com. Sipolahta.com. Oke. Pakai website gitu, Bu Lucy. Pakainya Di website Dinpermasdes atau gimana? itu pakainya Jateng, Mbak. Yang punyanya Kominfo. Oh, punya Kominfo. Kominfo gitu. Cuma servernya memang ada di Dispermasdes. Oh, begitu. Nanti ketik aja Sipolahta akan terus muncul. Oh, berarti di Google kita Di Google cari ada Sipolahta Jateng. Itu nanti akan muncul. Akan muncul. Langsung aplikasi itu diklik aja. Dan nanti ada penataan desa. Diklik. Dan nanti ada di sebelah kiri ada fitur regulasi desa. Oke. Itu langsung diklik aja. Monggo nanti di situ akan mencari apa, di situ sudah ada kabupaten mana, Oh, topiknya apa. Nanti kita kasih topik. oh gitu. Topik itu subjeknya. Subjeknya. Misalnya perangkat desa atau Oke. keuangan, tinggal Oke. diklik aja. Diklik nanti di situ ada menunya. Oh. Keuangan desa, klik. Nanti akan keluar perda atau pergub terkait dengan keuangan di desa, tinggal mau pilihnya yang mana. Oke. Jadi Benar-benar tujuannya memudahkan ya, Bu ya, memudahkan untuk melakukan kewajiban dari pemerintah kabupaten dalam menyampaikan perda atau perbub terkait dengan desa. Nah, Bu Lucy, kalau misalnya nih kemudian kita ini masyarakat itu kan juga pengen tahu ya sebenarnya desa-desa ini ketika mereka diberikan kewenangan untuk membuat regulasi, sebenarnya masyarakat atau Sobat JDIH ini pengen lihat nih misalnya peraturan desa di salah satu desa yang ada di Kabupaten Batang tentang APBDes-nya mereka, struktur anggarannya seperti apa, itu biasanya Sobat JDIH ini atau masyarakat itu bisa ngelihatnya di mana ya, Bu ya? Selain tadi mungkin aplikasi Sipolahta yang memang kita gunakan sebagai sistem informasi juga ya kepada masyarakat, dan juga yang paling penting adalah menjadi database-nya pemerintah provinsi juga ya, Bu. Itu mungkin di mana ya, Bu, masyarakat itu bisa mengakses informasi perdes-perdes punya teman-teman desa. Baik. Sebenarnya dengan fitur regulasi desa ini kemarin waktu kita sonding-sonding dengan kabupaten, memang ada kabupaten yang waktu bagus, Bu, ini nanti kita malah bisa bisa saling ini istilahnya kita referensi ke kabupaten lain, kita bisa nyari-nyari di situ. Nah, ini kalau peraturan desa bisa dimasukkan nggak, Bu, di fitur regulasi desa ini? Mereka sempat menanya seperti itu karena harapannya kalau perdes-perdes bisa masuk, mereka itu juga lebih enak kalau mau cari desa ini perdes ini seperti apa. Iya, betul. Harapan dari kabupaten seperti itu. Tapi kami sampaikan bahwa
kalau perdes itu dimasukkan, ya sebenarnya bisa-bisa saja gitu dimasukkan. Kita tinggal nambah menu aja, karena menu di fitur regulasi desa itu baru provinsi dan kabupaten. Kalau nambah desa mungkin bisa. Cuma kan di sini kita pertimbangannya itu kan desa di Jawa Tengah itu jumlahnya aja sudah 7.810 desa. 7.810 desa. Itu di Jawa Tengah. Di 29 kabupaten. Oke. Kabupaten, termasuk salah satu desa yang paling banyak di Indonesia. Oh, gitu ya. Jawa Tengah. Iya. Nah, kemudian kami sampaikan sebenarnya terkait dengan peraturan di desa itu, harapan kami nanti pengembangannya itu ada di kabupaten. Nanti di kabupaten ada JDIH kabupaten itu nanti bisa namanya terkait dengan peraturan desa. Atau bisa juga di desa itu sekarang orangnya juga sudah pintar-pintar. Oke, melek IT ya, Bu. Melek IT Yeah. gitu loh. Banyak desa-desa yang bagus yang mereka sudah melek IT dan ternyata mereka sudah membangun web yang memang bagus. Salah satunya terkait dengan produk hukum desanya itu, peraturan desa maupun kades, itu mereka sudah masuk di web. Nah, kalau mereka yang sudah seperti ini kan tinggal ngelingkan aja. Tinggal ngelingkan aja ke kabupaten, dan JDIH-nya mungkin bisa nanti dilingkan. Nah, itu nanti mungkin bisa di publish dan bisa menjadi istilahnya masyarakat yang ingin tahu terkait dengan regulasi desa yang perdes atau harus bisa mencari di sana. Jadi istilahnya memang di sini kalau terkait dengan peraturan desa, peraturan kepala desa, peran kabupaten sangat besar di sini. Karena kalau ke provinsi sepertinya itu terlalu banyak yang harus kita akomodir, Mbak. Paling ya itu tadi ngeling aja. Kalau ngeling kan tidak membebani aplikasi di provinsi sendiri. Takutnya kalau nggak kuat kan ya. Nanti aplikasi kan juga ada keterbatasan di situ. Gitu. Jadi harapan kami setelah ada kabupaten yang menyampaikan seperti itu, harapan saya nanti ini pengembangannya ada di kabupaten untuk perdes dan perkades. Berarti nanti untuk masyarakat bisa tahu perdes dan perkades itu kabupaten yang kemudian akan melakukan upaya-upaya ya semacam pembinaan pembinaan tadi, pembinaan dalam konteks bagaimana masyarakat bisa mengakses, salah satunya tadi mungkin lewat websitenya desa begitu, atau kalau memang ada sebenarnya kan ada tadi Bu Lucy menyampaikan JDIH, Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten. Jadi selain perda-perda kabupaten yang bisa diakses di JDIH-nya kabupaten, bisa juga perdes, perkades yang ada di kabupaten dimaksud. Ternyata menarik ya Bu Lucy. Regulasi desa, saya nggak bayangin tadi Bu Lucy juga bicara 7.810 desa. Saya nggak bayangkan satu tahun tuh desa ada berapa regulasi yang dibentuk begitu, dikali 7.810 desa, lalu ternyata ada kewajiban harus menyampaikan setelah perdes atau perkadesnya jadi, dikirim lewat Sipolahta. Itu tadi merupakan salah satu alternatif perkembangan IT yang kita manfaatkan untuk bisa melakukan efisiensi ya Bu ya. Dan juga yang kedua tadi, bagaimana kemudian perdes dan perkades ini bisa dinikmati akses informasinya oleh masyarakat. Tadi juga ada pengembangan sistem website di masing-masing desa, ataupun juga bisa menggunakan wadah jaringan dokumentasi dan informasi hukum yang ada di pemerintah daerah, kabupaten, karena memang basically-nya juga menggunakan website. Ya, banyak ya Bu, lumayan. Berarti pekerjaannya Bu Lucy ya, depannya sehari-hari itu ya regulasi desa gitu ya, regulasi kabupaten tentang desa gitu ya Bu ya. Masya Allah. Oke. 29 kabupaten itu hanya ditangani oleh satu seksi di satu bidang. Wah, mantap. Oke, Bu Lucy terakhir nih sebelum mungkin kita akhiri ya Bu bincang-bincang tentang regulasi desa. Sebenarnya harapannya Bu Lucy apa nih dengan tadi ada sistem Sipolahta yang kemudian fiturnya dikembangkan untuk fitur regulasi desa, dan juga mungkin ada semacam apa ya Bu pesan itu untuk teman-teman kabupaten biar bisa
masyarakat itu mendapatkan akses informasi terkait dengan regulasi desa. Ini mungkin Bu Lucy ada apa ya namanya semacam pesan dan kesan apa gitulah. Ya, mungkin baik sahabat JDIH Provinsi Jawa Tengah. Mungkin yang ingin saya sampaikan kalau teman-teman dari kabupaten menonton acara podcast ini karena ini sangat bermanfaat. Satu saja yang ingin saya sampaikan kaitannya dengan kita sudah punya satu sistem fitur regulasi desa di aplikasi Sipolata. Harapan kami nanti dari teman-teman kabupaten untuk menyampaikan peraturan daerah maupun peraturan bupati yang mengatur terkait desa untuk disampaikan kepada Provinsi Jawa Tengah melalui aplikasi Sipolata di fitur regulasi desa. Harapannya ini juga untuk efisiensi dari pengawasan kami selaku gubernur, kepanjangan tangan dari gubernur untuk melakukan pengawasan terkait dengan produk hukum kabupaten yang mengatur terkait desa. Karena apapun kita tetap harus melaksanakan amanah yang diatur dalam undang-undang. Jadi kita sama-sama meningkatkan kinerja kita, kemudian melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu di Undang-Undang 23 tahun 2014 baik kabupaten maupun provinsi kita sama-sama melaksanakan tugas kita selaku ASN gitu ya. Itu dengan adanya fitur regulasi desa ini harapan saya dari kabupaten juga dari kami provinsi bisa melaksanakan kewajiban kita masing-masing, tugas kita terpenuhi, tapi juga bisa untuk membantu masyarakat juga menginformasikan kebijakan-kebijakan yang ada di kabupaten terkait dengan desa karena ini sangat bermanfaat untuk masyarakat secara umum. Itu aja Mbak Lia yang saya sampaikan. Dan mungkin satu terkait dengan peraturan di desa, nanti teman-teman dari kabupaten juga minta tolong dimudahkan aksesnya teman-teman kabupaten membuka akses dari peraturan yang ada di desa diberi satu wadah sehingga masyarakat juga nanti akan mudah melihat kebijakan apa yang ada di desa itu gitu, karena sekarang sudah banyak berkembang kayak desa wisata gitu, kemudian itu nanti sepertinya kalau orang mau menginvestasi ke desa itu kalau nggak tahu regulasi di desa seperti apa susah. Betul itu. Ini fungsinya berbasis teknologi itu seperti itu, jadi semuanya bisa diakses oleh semua pihak dan untuk kemajuan kita bersama juga gitu ya, apalagi desa karena kemajuan suatu negara itu berasal dari desa. Itu desa. aja. Oke, siap Bu Lucy. Kayaknya bincang-bincang kita tentang desa ini sangat menarik dan sayangnya mungkin waktunya memang sudah terbatas ya. Sobat JDIH, Bu Lucy ini kegiatannya juga lagi padat-padatnya begitu sehingga mungkin di kesempatan lain kita akan mengupas lebih detail lagi nih tentang bagaimana pembentukan regulasi di desa, tetapi untuk diskusi kita siang hari ini mungkin kita cukupkan dulu ya Sobat JDIH. Di kesempatan lain mungkin kita akan berjumpa lagi dengan rekan-rekan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Bu Lucy dan mungkin dengan tim yang lain. Demikian bincang-bincang diskusi kita tentang bagaimana penataan regulasi di desa bersama dengan Ibu Lucy dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah. Terima kasih untuk perhatian Sobat JDIH semuanya. Kita akhiri bincang-bincang kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. JDIH Provinsi Jawa Tengah ngayemi lan nglayani.